Marcus Thuram dan Matteo Retegui, dua penyerang yang akan bersaing untuk Capocannoniere hingga akhir musim. Marcus Thuram telah mencetak golnya yang ke-11 musim ini, menjadi golnya yang ke-10 di Serie A. Pemain Prancis itu saat ini menempati posisi kedua dalam tabel pencetak gol terbanyak di belakang Matteo Retegui, 12. Namun, penyerang asal Prancis tersebut menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak 2 digit gol dalam 2 musim Serie A terakhir. 10 gol di turnamen saat ini, 13 gol pada musim 2023-24. Retegui berkat kepindahannya ke Atalanta menjadi sosok yang mematikan di depan gawang. Sempat dikaitkan menjadi penerus Lautaro Martinez, sekarang ia menikmati karirnya di Ladea, meski belum bisa disimpulkan bahwa di antara keduanya bisa menjadi Capocannoniere Serie A musim ini, karena Mosiekin, 9, dan Ademola Lookman, 8, juga tengah menjalani musim yang fantastis bersama klub mereka. Kontra Bayer Leverkusen, Inzaghi akan duetkan Lautaro Taremi. Inter Milan bersiap menghadapi Bayer Leverkusen di matchday 6 League Phase Liga Champions 2024 hingga 2025 pada Rabu mendatang. Pelatih Nerazzurri, Simone Inzaghi menghadapi dilema terkait susunan pemain, khususnya di lini serang. Lautaro Martinez, yang saat ini sedang kesulitan mencetak gol, bisa saja dipasangkan dengan striker asal Iran, Mehdi Taremi. Dalam konferensi pers usai kemenangan Inter atas Parma, Inzaghi mengungkapkan alasannya mempertahankan Lautaro di lapangan hingga menit ke-90. Sang juru taktik berharap keputusannya tersebut dapat membantu Lautaro kembali menemukan ketajamannya. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport via Internews, bahwa Inzaghi serius mempertimbangkan Lautaro untuk kembali tampil sebagai starter melawan Leverkusen, kali ini berdampingan dengan Taremi. Pesaing Inter saat ini jelas Atalanta dan Napoli musim ini, bukan Juventus apalagi AC Milan. Jurnalis Italia Paolo Condo merasa bahwa Atalanta adalah pesaing untuk memenangkan gelar Serie A, sementara Inter terus tampil cemerlang dan sekali lagi ditunjukkan saat melawan Parma. Condo memberikan pendapatnya tentang laga Serie A kemarin di kolomnya untuk La Repubblica. Sudah jelas sejak lama bahwa tidak ada gunanya untuk memperdebatkan posisi Atalanta dalam perebutan Scudetto. Jelas mereka akan ikut campur. Bersama dengan Napoli dan Inter, tentu saja, dan mungkin yang lain, tetapi tentu saja bukan AC Milan. Sementara itu, Inter terus bermain gemilang saat mengalahkan lawannya. Mereka mengalahkan Parma dengan gaya permainan yang juga menghasilkan penyelesaian akhir yang menentukan. Lihatlah kontrol tumit Di Marco untuk gol pembuka. Pertandingan seperti ini menjelaskan mengapa Inzaghi, terlepas dari kualitas Fratesi dan sekarang Zielinski, terus menggunakan lini tengah yang telah digunakannya selama 3 tahun terakhir. Idenya muncul dari menempatkan Calhanoglu lebih dalam di lapangan. Lalu intensitas Barella, kualitas yang dibawa Mkhitaryan ke setiap area lapangan. Baik assist untuk Di Marco dan beberapa pergerakan defensifnya juga sangat membantu tim. Sudah fit, Acerbi siap comeback di laga Inter Milan kontra Bayer Leverkusen. Inter Milan mendapat angin segar jelang pertandingan penting di matchday 6 League Phase Liga Champions 2024-25 melawan Bayer Leverkusen, yang akan digelar Rabu 11 Desember. Bek andalan mereka, Francesco Acerbi, dikabarkan siap kembali memperkuat tim setelah pulih dari cedera. Menurut laporan dari Sky Sport Italia via Internews, bek tengah berusia 36 tahun tersebut dijadwalkan kembali ke sesi latihan penuh pada Senin besok. Acerbi sebelumnya mengalami cedera otot paha yang memaksanya absen. Selama beberapa pekan, cedera ini bukanlah yang pertama bagi Acerbi dalam beberapa bulan terakhir. Sejak Oktober, pemain internasional Italia ini telah 2 kali mengalami masalah pada otot pahanya. Cedera terakhir terjadi saat pertandingan melawan Hellas Verona di Serie A bulan lalu, yang membuatnya harus ditarik keluar hanya 15 menit setelah laga dimulai. Akibat cedera ini, Acerbi terpaksa melewatkan beberapa pertandingan penting, termasuk melawan RB Leipzig di Liga Champions, serta laga Serie A melawan Fiorentina dan Parma. Namun kini ia telah pulih dan siap kembali beraksi di lapangan melawan Bayer Leverkusen. Kembalinya Acerbi akan menjadi dorongan besar bagi Inter Milan. Acerbi adalah elemen penting dalam skema permainan Simone Inzaghi. Inter akan menghadapi ujian berat melawan juara Jerman, Bayer Leverkusen. Kehadiran Acerbi di lini belakang akan memberikan stabilitas sekaligus meningkatkan peluang Nerazzurri untuk meraih kemenangan di laga tersebut. Setidaknya Inter akan menerima 20 juta euro dari keikutsertaan di Piala Dunia antar klub.
Inter akan dijamin memperoleh pendapatan setidaknya 20 juta euro dari keikutsertaan di kompetisi Piala Dunia antar klub musim panas mendatang. Laporan ini datang dari surat kabar Gazzetta dello Sport yang mengatakan FIFA akan menyediakan membagikan 800 juta euro secara merata kepada klub yang berpartisipasi pada kompetisi tersebut. Kabarnya, FIFA pernah menawarkan angka setinggi 50 juta euro. Itu adalah jumlah minimum yang ingin ditawarkan badan sepak bola tersebut kepada klub yang berpartisipasi. Namun, antara kesepakatan penyiaran dan sponsor, FIFA kesulitan untuk mendapatkan uang tunai yang diperlukan. Sumber pendapatan utama dari Piala Dunia antar klub bagi FIFA adalah kesepakatan sponsor. Hisense telah menyetujui kesepakatan dengan badan sepak bola tersebut, sementara itu sponsor terbaru InBev dan Bank of America. Sementara itu, Rocket Cargo akan segera menyusul, begitu pula mitra lama FIFA seperti Adidas dan Coca-Cola. FIFA mengantisipasi total pendapatan sponsor sekitar 900 juta euro, menurut sumber ini. Kemudian akan ada tambahan sekitar 400 juta euro dari penjualan tiket dan fasilitas penjualan di area stadion. Oleh karena itu, FIFA akan menyediakan total sekitar 800 juta euro untuk 32 klub yang berpartisipasi. Namun, angka itu akan turun beberapa juta euro jika memperhitungkan tingginya biaya perjalanan, akomodasi, dan sejenisnya. Namun, mencapai babak 16 besar akan membuat angkanya naik menjadi 2530 juta dan tentu saja, itu akan terus meningkat dengan setiap babak sistem gugur berikutnya.